Mutiara Ramadan. Di antara sesuatu yang harus kita jaga ketika kita dalam keadaan berpuasa, ketika kita dalam keadaan melaksanakan ibadah puasa, adalah senantiasa menjaga lisan-lisan kita, menjaga ucapan-ucapan kita. Pembahasan buku Jerat-Jerat Lisan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa kembali dalam perkara-perkara yang atau dampak-dampak dari lisan. Pada kesempatan kali ini kita akan menyebutkan tentang dosa atau dampak dari lisan. Yang pertama yaitu tentang ghibah dan namimah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ghibah dan namimah adalah di antara dosa-dosa lisan yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah melarang kita darinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat, "Wala yaktab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh." Janganlah salah seorang di antara kalian menggibah temannya yang lain. Sukakah dia memakan bangkai saudaranya? Tentunya dia membencinya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang namimah. La yadkhulul jannata qattat. Dalam riwayat yang lain, la yadkhulul jannata nammam. Tidak masuk surga para pelaku namimah. Tidak masuk surga para pelaku adu domba. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara umum Allah Subhanahu wa taala melarang dua dosa ini. Dan kita sebutkan secara bersamaan karena ada kemiripannya. Antara dosa ghibah dan namimah ada kemiripannya. Namun satu sama lain saling melengkapi atau saling disebutkan di dalamnya. Ibnu Hajar rahimahullahu taala ketika menjelaskan tentang perbedaan dari namimah dan ghibah. Namimah itu adalah memindahkan kondisi seseorang dan menceritakannya kepada orang lain dengan tujuan untuk merusak hubungan. Dengan tujuan untuk merusak hubungannya. Entah orang tersebut ada di depannya atau dia berada di luar pandangannya atau tidak berada di depannya. Adapun ghibah, ghibah ini adalah menceritakan saudaranya dalam keadaan saudaranya ini tidak ada di hadapannya, dan ceritanya ini adalah cerita yang tidak disukai oleh saudaranya. Dalam hal ini ada persamaan antara ghibah dan namimah. Yang pertama, persamaannya, ghibah dan namimah, persamaannya adalah sama-sama diceritakan dalam keadaan saudaranya tidak hadir di hadapannya. Dan perbedaannya adalah namimah dan ghibah ada pada tujuannya. Dalam namimah, tujuannya adalah untuk memecah belah atau membuat kerusakan atau membuat kerusuhan, membuat rasa benci. Seseorang menceritakan orang lain kepada temannya dengan tujuan untuk mengadu domba. Ini namanya namimah. Adapun ghibah
sekedar menceritakan saudaranya kepada orang lain, yang mana perkara yang diceritakan ini adalah perkara yang tidak disukai, maka itu termasuk ghibah, walaupun tidak berniat untuk mengadu domba. Pemirsa dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau Isra dan Mi'raj, beliau sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan para penghuni neraka. Di antara mereka adalah ada orang-orang yang kuku mereka panjang-panjang, yang kemudian mereka mencakar wajah-wajah mereka. Ketika Nabi SAW bertanya, siapakah mereka ya Jibril? Nabi SAW Jibril mengatakan, alladzina yaqauna fi a'radin nas. Mereka lah orang-orang yang senantiasa menceritakan kehormatan atau merobek-robek kehormatan saudaranya. Dan dalam hadis Nabi SAW menyebutkan banyak sekali tentang perkara ini. Nabi SAW juga mengatakan dalam hadis, la tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa la tadabaru. Janganlah kalian saling hasad, janganlah kalian saling berjual beli najas, dan janganlah kalian saling membuat permusuhan. Ini adalah bukti bahwasanya Nabi SAW melarang yang namanya ghibah dan namimah, yang semua ini adalah mengantarkan kepada permusuhan, mengantarkan kepada saling membenci satu sama lain. Masyarakat muslimin, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana kemudian orang yang mendengarkan ghibah atau mendengarkan namimah? Ada seseorang, dia mendengarkan cerita saudaranya yang sedang menggibah temannya atau sedang menjelek-jelekkan saudaranya. Apa sikap kita yang mendengarkan seperti itu? Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, beliau mengatakan, i'lam annahu yambagi liman sami'a ghibata muslim an yaruddaha wa yasjura qailaha fa in lam yasjur bil kalami zajarahu bi yadihi fa in lam yastati bil yad wala bil lisan faraq dzalikal majlis. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ketahuilah bahwasanya selayaknya orang yang mendengarkan ghibah hendaklah dia menahannya, hendaklah dia membela kehormatan saudaranya. Jika dia tidak bisa membela kehormatan saudaranya dengan lisannya, dengan tangannya, dan jika dia tidak mampu dengan tangannya, maka hendaklah dia berpisah atau meninggalkan majelis tersebut. Maka seorang muslim ketika mendengarkan hal ini, dia segera membela kehormatan saudaranya, ataupun jika dia tidak mampu, maka hendaklah dia tinggalkan majelis tersebut. Fala taq'udu ma'ahum hatta yahudu fi hadisin ghairi. Janganlah kalian duduk bersama-sama dengan mereka sampai mereka mengganti obrolan mereka. Jadi apapun, ketika seseorang membicarakan orang lain yang mungkin ini adalah perkara yang dibenci, maka segeralah kita membela kehormatan saudara kita tadi. Atau ada seseorang yang ingin berusaha memecah belah saudaranya, yang berusaha untuk mengadu domba saudaranya, maka hendaklah kita membelanya, membela kehormatan saudara kita, atau kita meninggalkan majelis tersebut. Pemirsa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan majelis ini, majelis ghibah dan majelis namimah, sungguh sangat banyak di tengah-tengah kita. Tidak lepas dari kalangan orang awam, bahkan di kalangan penuntut ilmu pun sekali. Bahkan di kalangan penuntut ilmu pun
terdapat majelis ini, tidak sedikit penuntut ilmu menceritakan aib gurunya, menceritakan aib saudara-saudaranya kepada temannya yang lain, yang ini akan mengakibatkan permusuhan di antara mereka. Ketika seorang murid menceritakan aib gurunya, kemudian dinukil sampai kemudian tersebar, maka ini akan menyebabkan permusuhan. Dan Nabi SAW sangat melarang hal-hal yang seperti ini. Oleh sebab itu kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim hendaklah menjaga lisannya dari ghibah dan namimah, agar supaya terjadi kerukunan dalam beragama, kerukunan dalam persaudaraan. Karena namimah dan ghibah ini adalah merupakan proyek dari iblis, yang mana iblis berusaha untuk mencerai-beraikan kaum muslimin yang telah bersatu. Berikanlah husnudzon, baik sangka kepada saudara Anda ketika Anda mendengarkan sesuatu yang tidak baik darinya. Senantiasalah berbaik sangka kepada mereka. Baik sangka inilah yang akan menjadikan kita orang-orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam masalah ghibah, walaupun hukum asalnya dilarang, begitu juga dengan namimah, para ulama membolehkan beberapa hal dalam masalah ghibah dan namimah. Dalam masalah ghibah, seseorang boleh menceritakan aib saudaranya atau aib orang lain ketika dia terdolimi, atau ketika dia sedang meminta fatwa kepada para ulama atau meminta nasihat, atau ketika dia meminta, atau ketika orang tersebut sudah tersebar kemaksiatannya, maka boleh diceritakan aibnya. Seseorang yang sudah tersebar keburukannya, atau seseorang yang ditakutkan keburukannya itu melebar, maka kita boleh untuk menceritakan aib-aibnya agar supaya kaum muslimin terhindar darinya. Atau juga menceritakan aib saudara kita sebagai tanda pengenal, yang tujuannya untuk mengenalkan dirinya, bukan untuk menceritakan aibnya. Misalnya si fulan yang cacat, disebutkan cacatnya untuk sebagai pembeda antara yang satu dengan yang lainnya. Adapun namimah, para ulama juga menyebutkan, di antaranya Imam Nawawi rahimahullahu taala, namimah kalau ada maslahat maka diperbolehkan. Namimah jika ada maslahat itu diperbolehkan. Seperti misalnya seseorang ya menceritakan kepada saudaranya bahwasanya akan ada sesuatu yang membahayakan dirinya dari orang lain, maka dia pada menceritakan hal tersebut tujuannya agar supaya saudaranya menghindarkan dirinya dari apa yang akan dilaksanakan oleh saudaranya tadi. Jadi selama dia punya kebutuhan, ada maslahatnya yang akan diraih, maka itu diperbolehkan oleh para ulama. Pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa disampaikan tentang ghibah dan namimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga lisan-lisan kita sekalian, dan senantiasa senantiasa menuntun kita untuk mengucapkan ucapan-ucapan yang baik dan ucapan-ucapan yang benar. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.